Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti semua petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya saat ini di episode yang ke-12 Allah masih senantiasa memberikan semua kenikmatan-kenikmatan yang begitu luar biasa kepada kita semua. Bahkan Allah ingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua syukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Dan jika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Oleh karenanya mari sahabat Health TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, di bulan Ramadan yang mana Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di dalam beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya kita tahu bagaimana kisah Rasulullah SAW di usia kecil. Rasulullah sudah dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril alaihissalam. Salah satunya untuk menghilangkan syaitan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Dan merupakan sebuah sinyalemen bahwasannya ini adalah seorang Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ada di episode yang sebelumnya. Tapi kali ini alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran bagi kita semua. Semua insya Allah kita senantiasa istiqomah berada di jalan sunnahnya sampai akhir kelak, sampai akhir hayat kita ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, di kali ini insya Allah kita akan bahas tentang wafat ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah. Nah, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat pada saat beliau berusia 6 tahun. Ya. Di saat Rasulullah SAW usia 6 tahun, Rasulullah menjadi piatu. Karena ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia yang dimakamkan di Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi kala itu memang ibunda Nabi Muhammad SAW membawa Muhammad kecil mengunjungi paman-paman beliau dari Bani Adi bin An-Najjar. Tapi kemudian ajal menjemputnya di tengah perjalanan pulang menuju kota Makkah. Setelah itu beliau diasuh dan dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ingat nama ini? Ingat ketika bagaimana pasukan bergajah yang dipimpin sama Abraha yang datang ke kota Mekah yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang akhirnya Abdul Muthalib meminta ontaknya kembali 200 ekor yang diambil sama Abraha. Yang saat itu Abraha pun tercengang. Kenapa ketika kami datang dengan pasukan bergajah, dengan bala tentara-tentara yang kuat, ingin menghancurkan kota Ka'bah, yang engkau adalah pemimpin Quraisy di saat ini, tapi engkau datang bukan untuk menghalangi kami untuk menghancurkan Ka'bah, tapi malah meminta 200 onta. Jawaban Abdul Muthalib saat itu, iya, 200 onta itu adalah milik kami, milikku. Tapi Ka'bah ada sang pemiliknya, ada sang penjaganya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdul Muthalib ini mulai menjaga Nabi Muhammad SAW di usia 6 tahun ketika ibundanya meninggal dunia. Nah, makanya Abdul Muthalib di saat itu lebih memprioritaskan Muhammad dibanding anak-anaknya sendiri yang notabene adalah paman-paman beliau. Abdul Muthalib adalah orang yang karismatik dan disegani, ya. Sosok pemimpin di saat itu. Abdul Muthalib termasuk orang yang disegani, dan gak ada seorang pun dari anak-anak yang berani duduk di tempat pembaringan ayahnya sendiri. Ketika mereka melihat Muhammad sedang duduk di atas pembaringan ayahnya, maka mereka segera bermaksud memindahkan Muhammad agar jauh dari tempat pembaringan kakeknya. Namun sang kakek justru melarang mereka. Dia malah senang jika Muhammad duduk di atas pembaringannya.
Jadi memang ada sebuah perbedaan ketika Abdul Muthalib mulai menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah, baginya hal tersebut merupakan pertanda baik dan dia tahu di kemudian hari Muhammad bakal menjadi orang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada tempat sebuah pembaringan Abdul Muthalib yang anaknya sendiri nggak ada yang berani tidur, nggak ada yang berani duduk, tapi Rasulullah SAW duduk di tempat itu. Nah, anak-anak di sekitarnya, cucu-cucu yang lainnya merasa nggak senang ketika Nabi Muhammad SAW duduk di tempat itu, tapi Abdul Muthalib senang karena Abdul Muthalib melihat bahwasanya kelak Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi seorang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ini sebuah pertanda dari Nabi Muhammad di awal menurut Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad ini sangat dicintai oleh Abdul Muthalib. Ketika membutuhkan sesuatu dia selalu menyuruh Muhammad dan pasti berhasil. Pada suatu hari dia menyuruh Muhammad untuk mencarikan unta. Namun sampai waktu yang cukup lama Muhammad gak kunjung datang. Tatkala Muhammad datang dengan membawa unta, dia sangat girang sambil berkata, "Wahai anakku, sungguh aku merasa sedih kehilanganmu." Seperti seorang wanita yang meratapi kepergian anaknya selama-lamanya. Jadi memang nangisnya luar biasa, sedih. Ketika Rasulullah SAW diutus sama Abdul Muthalib mencari untanya yang hilang, tapi nggak kunjung datang. Ketika Rasulullah datang, itu seperti aku nggak ingin kehilanganmu wahai anakku. Padahal itu seorang cucu kepada kakeknya. Nah, tapi nggak lama kemudian saat Nabi memasuki usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia sempat berpesan kepada salah seorang anaknya, yakni Abu Thalib, agar mengasuh dan menjaga Muhammad SAW. Nah, Abu Thalib juga sangat menyayangi Muhammad yang merupakan keponakannya sendiri. Ya, kebayang ya bagaimana sosok Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad SAW menjaga Rasulullah SAW di usia ketika ibundanya meninggal dunia di usia 6 tahun. Kemudian menjaganya, mengasuhnya, merawatnya. Sampai ada kesenangan, ada kebahagiaan ketika Rasulullah terlihat duduk di pembaringannya. Padahal nggak ada yang berani duduk di tempat itu. Tapi Abdul Muthalib senang bahwasanya dia akan menjadi seorang besar. Nah, kemudian ketika di usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal. Kemudian Abdul Muthalib meminta Abu Thalib anaknya untuk menerusi atau merawat menjaga Rasulullah SAW di usia 8 tahun ketika Abdul Muthalib meninggal. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad SAW pun merasa senang menjaga keponakannya sendiri. Nah, sudah menjadi hikmah Allah yang menghendaki Rasulullah SAW tumbuh menjadi anak yatim. Jadi hanya Allah sajalah yang akan melindungi beliau. Tentunya kondisi yatim yang menyebabkan beliau terhindar dari sikap manja dan jauh dari gelimang harta. Ternyata ada hikmah besar ketika Allah menjadikan Rasulullah SAW lahir dari yatim kemudian piatu di usia 6 tahun. Untuk apa? Untuk memang harus sikap mandiri, terus nggak manja, terus terhindar dari sikap gelimang harta. Sehingga pantas kiranya jika nafsu beliau sama sekali nggak tergiur dengan iming-iming harta dan tahta. Beliau juga sama sekali nggak terpengaruh syahwat, kekuasaan yang ada di sekelilingnya. Jika Nabi Muhammad SAW silau dengan segala kemewahan tersebut, maka pastilah orang-orang akan mengatakan bahwa kesucian Nabi Muhammad SAW identik dengan kedudukan dan jabatan dunia. Selain juga mereka akan mengatakan bahwa ternyata untuk mendapatkan B harus melakukan A terlebih dahulu. Dalam artian untuk mendapatkan predikat Nabi haruslah menjadi penguasa terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa musibah bertubi-tubi yang menimpa beliau dari sejak kecil seperti kematian ibunya, kakeknya. Terus padahal beliau membutuhkan belayan kasih sayang sang ayah. Kesedihan demi kesedihan yang silih berganti, cobaan yang tak pernah habis, semuanya mengasah hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadi lembut dan peka. Kesedihan yang mendera Nabi Muhammad SAW membuat jiwanya terbebas dari sifat-sifat negatif, sifat keras hati, sombong, dan dengki. Sebaliknya, beliau amat lemah lembut dan rendah hati.
Jadi memang dari kecil Rasulullah SAW sudah ditimpa, sudah diterpa ujian-ujian supaya memang Allah ingin kuatkan Nabi Muhammad SAW dari sifat kekanak-kanakan, dari sifat manja, dari sifat bergelimang harta. Jadi ketika ujian-ujian itu silih berganti datang kelak nanti, itu udah nggak ngefek. Karena memang Allah sudah uji, udah terpa ujian-ujian sebelumnya sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar kisah ini, apa yang membuat kita jauh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kisah yang agung, kisah yang sangat luar biasa, kisah yang akan membangun naluri kejiwaan kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan lanjut di episode berikutnya. Nanti insya Allah akan ada sebuah pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW setelah ditinggalkan ibundanya, ditinggal sama kakeknya, dan setelah itu ikut bersama Abu Thalib, dan Rasulullah setelah itu akan menjadi seorang penggembala. Karena dalam sebuah kisah-kisah hadis-hadis sahih yang mulia, dari kisah nabi-nabi terdahulu, dari kisah Rasul terdahulu, seorang Rasul, seorang Nabi itu adalah memang seorang penggembala. Insya Allah kita bisa dapat mengambil banyak manfaat dalam kisah ini. Tentunya semua atas izin Allah, tentunya semua atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu fiikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.